Halo pembelajar merdeka, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Laurin Indras Marcelina, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 dari bidang studi PGSD Universitas PGRI Madiun. Kali ini, saya kembali hadir untuk mengajak para pembelajar merdeka mengkontekstualisasikan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara mempertahankan keberadaan suatu bangsa. Pendidikan menjadi dasar untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang. Pendidikan dapat membangun karakter dan kepribadian seseorang menjadi lebih baik dalam kehidupan dan pergaulan sebagai anggota masyarakat. Dengan pendidikan, manusia Indonesia akan mampu memaksimalkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini dapat diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menitikberatkan perubahan secara menyeluruh, baik lahir maupun batin berdasarkan kodrat alami setiap individu. Begitu pula dengan anak, pada dasarnya setiap anak lahir dengan kodrat yang unik, di mana tidak ada satupun yang sama antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing anak memiliki kecenderungan dan kemampuan yang berbeda terhadap suatu hal. Mereka memiliki kecerdasan yang beragam dan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Sebagai pendidik, tugas guru adalah menuntun tumbuhnya anak sesuai dengan kodratnya, mengasah dan menggali serta menuntun dan mendampingi tumbuh kembang anak kepada keahlian yang mereka miliki secara optimal. Kita tidak dapat memaksakan agar setiap anak mampu mencapai suatu hal yang sama. Juga tidak bisa memaksakan setiap anak untuk pandai, menguasai, dan menyukai suatu bidang ilmu yang diajarkan. Anak bukan seperti kertas kosong yang dapat kita tulis dan gambar sekehendak hati kita. Tetapi, anak seperti kertas yang sudah terisi oleh kodrat alamnya berupa bakat dan minat yang dimiliki. Maka, tidaklah bijak apabila kita menyamaratakan kemampuan anak dalam kelas, sehingga perlakuan dalam kelas pun disamaratakan, apalagi jika dibandingkan dengan anak yang lainnya. Padahal, pada hakikatnya setiap anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda dan menghendaki perlakuan yang berbeda pula. Masing-masing anak itu unik dan mereka memiliki jalannya sendiri untuk menemukan jati dirinya. Jika kita andaikan seperti seekor ikan, kita tidak dapat mengukur kecerdasan seekor ikan dengan cara bagaimana ia memanjat pohon atau terbang, karena hal itu akan menjadikan ikan tersebut merasa bodoh selama hidupnya. Begitu juga dengan seekor burung, kita tidak bisa menuntut burung untuk bisa berenang. Meskipun dilatih oleh orang yang paling ahli sekalipun, kodratnya ikan adalah berenang dan kodratnya burung adalah terbang. Jangan sampai karena sibuk belajar memanjat pohon, ikan tersebut menjadi melupakan kemampuan berenangnya. Maka tugas kita sebagai gurulah agar melejitkan keahlian mereka, sebagaimana ikan dapat berenang dengan lebih cepat dan gesit. Begitu pula dengan burung agar mampu terbang lebih jauh dan lebih tinggi untuk kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, mari kita sebagai pendidik mulai untuk selalu mendiagnosis keadaan dan kebutuhan belajar anak didik kita, merefleksikan dan mendengarkan umpan balik dari mereka, apakah tujuan yang ingin dicapai sudah dikuasai anak didik atau belum, apakah proses atau gaya bicara kita dapat dimengerti oleh anak didik atau tidak.
Hal ini sangat diperlukan untuk proses perbaikan mengajar yang telah dilakukannya, memberikan metode dan media pembelajaran yang bervariasi untuk memudahkan mereka dalam memahami materi dan juga tertarik serta termotivasi untuk mengikuti seluruh rangkaian proses belajarnya. Menuntun mereka mengembangkan potensi yang ada, yang dilandasi dari kebebasan di dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut tanpa adanya tekanan maupun paksaan. Ingatlah bahwa tugas pendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Maka sejatinya kita sebagai guru perlu untuk selalu memberikan semangat dan dorongan, serta apresiasi atas segala usaha yang dilakukan anak didik kita, memerdekakan mereka untuk mengambil keputusan, serta langkah yang diinginkannya sesuai minat dan potensi yang dimilikinya.